Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-wazifatus sadisatu an yasrifal inayata ilal ahammi minal ulumi wa huwa ilmul akhirati. A'ni bidzalika qismal muamalati wal mukasyafati. Al-wazifatus sadisatu, tugas bagi orang yang belajar yang keenam, tugas yang keenam udah. Yang pertama kemarin membersihkan hati dari berbagai macam kotoran. Sebelum belajar, bersihkan hati kita dulu dari berbagai macam kotoran. Yang kedua, menghilangkan beban-beban yang sekiranya bisa memecah fokus kita dalam belajar. Itu yang kedua. Yang ketiga, buang sifat sombong yang ada dalam diri kita dan memasrahkan diri kita kepada aturan-aturan dari guru. Yang ketiga ya. Yang keempat, menghindarkan diri kita dari berbagai macam perbedaan pendapat yang terjadi di tengah masyarakat dan hanya mengacu kepada apa yang dijelaskan oleh guru. Yang keempat. Yang kelima, sebaiknya dia pelajari semua urutan-urutan ilmu yang terpuji. Pada yang kelima, semua ilmu kalau bisa dipelajari. Al-wazifatus sadisatu, tugas bagi orang yang belajar yang keenam, an yasrifal inayata ilal ahammi minal ulumi, bahwa dia memberikan perhatian lebih kepada ilmu yang paling penting buat dirinya. Jadi meskipun kita diperintahkan untuk mempelajari semua cabang-cabang ilmu pengetahuan, kita perhatikan dulu ilmu apa yang paling penting buat diri kita. Jadi yang kurang penting di belakang kita pelajari, diawali dari ilmu yang paling penting buat diri kita dulu. Wa huwa ilmul akhirati, yaitu ilmu akhirat. Di sini yang dimaksud ilmu yang paling penting adalah ilmu akhirat, ilmu yang bisa membuat kita selamat di akhirat nanti. Paham? A'ni bidzalika, aku maksud dengan yang demikian itu qismal muamalati wal mukasyafat, yaitu bagian ilmu muamalah dan ilmu mukasyafat. Ilmu muamalah dan ilmu mukasyafat. Yang dimaksud dari ilmu akhirat di sini yaitu ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah.
Ilmu muamalah itu ilmu yang mempelajari tentang kondisi hati. Ilmu yang mempelajari tentang kondisi hati. Apa Bang ya? Paham tuh? Kondisi hati. Kayak sabar, syukur, takwa, pemurah, zuhud, baik sangka, ikhlas, itu namanya ilmu hati, kondisi hati. Nah, ilmu yang mempelajari itu disebutnya ilmu muamalah. Ketika kita belajar tentang sabar, tentang syukur, itu berarti kita sedang belajar tentang ilmu muamalah. Kalau ilmu mukasyafah yaitu cahaya yang Allah titipkan ke dalam hati seseorang ketika hati itu sudah bersih dari sifat-sifat yang tercela, itu ilmu mukasyafah. Cahaya yang Allah titipkan ke dalam hati seseorang ketika hati itu sudah bersih dari sifat-sifat tercela, itu namanya ilmu mukasyafah. Apa? Baiknya Apanya? setaranya dari Ilmu muamalah dulu. Karena dari ilmu muamalah baru seseorang bisa meningkat ke ilmu mukasyafah. Ntar ada di belakang. Wal muamalatu tufdi ilal mukasyafati. Ilmu muamalah akan membawa seseorang meningkat kepada ilmu mukasyafah. Itu ada. Tahu nggak? Ya karena tadi ilmu mukasyafah cahaya yang Allah titipkan ketika hati kita sudah bersih, makanya belajar dulu cara membersihkan hati dengan belajar ilmu muamalah. Ilmu muamalahnya udah dipelajari, hati udah bersih, baru akan Allah titipkan cahaya ilmu mukasyafah dalam hati kita. Makanya muamalah dulu. Makanya kalau ada orang yang ngaku mukasyafah tapi masih punya sifat-sifat buruk dalam dirinya, itu bukan mukasyafah. Mukasyafah diberikan oleh Allah kepada hati yang sudah bersih, yang sudah suci. Kalaupun ada orang-orang, misalkan orang kafir, orang non muslim yang bisa melihat hal-hal gaib, itu bukan mukasyafah. Udah akibat sihir. Hah? Akibat sihir. Bukan sihir. Sama, namanya buka mata batin juga. Cuma kalau yang kayak begitu sumbernya lain, bukan dari Allah. Sumbernya bisa jadi dari iblis atau bisa jadi dari jin. Kalau memang hatinya masih kotor, tiba-tiba udah bisa ngelihat yang gaib-gaib macam-macam, itu berarti sumbernya bukan dari Allah. Karena mukasyafah yang dari Allah hanya akan diberikan kalau hatinya sudah bersih. Nah, kalau hati masih kotor, bisa ngelihat gituan. Ya tadi tuh bisa jadi sumbernya dari iblis atau dari jin kafir. Untuk menutupnya. Lah bersih lagi hatinya. Alhamdulillah udah kebuka mah, tinggal dibersihin hatinya biar jadi murni. Makanya biasanya yang dilihat kalau masih kotor mah masih yang kasar-kasar. Masih yang kasar. Udah.
Jadi ilmu muamalah dulu baru meningkat ke ilmu mukasyafah. Belajar dulu cara membersihkan hati, belajar dulu cara menghiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji, baru setelah itu bisa meningkat ke ilmu mukasyafah. Udah. Wal mukasyafatu ma'rifatullahi ta'ala. Dan mukasyafah itu artinya ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu arti mukasyafah. Apa? Mang Didi namanya Mang Didi. Wa dzalika nurun yaqdifuhu Allah taala fi qalbin zakiyyin bil ibadati wal mujahadat. Dan mukasyafah itu cahaya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati yang suci, yang bersih, bil ibadati, dengan cara terus beribadah dan terus melawan nafsu. Ini juga bisa kita ambil kesimpulan, kalau ada orang yang ngaku ma'rifatullah tapi ama ibadahnya masih males-malesan, itu bohong. Kalau ada orang ngaku mukasyafah tapi ama ibadahnya males-malesan, ama sholat juga jarang, bahkan bisa jadi kagak sholat bisa, itu bohong. Karena mukasyafah itu, ma'rifatullah itu diberikan oleh Allah ke dalam hati yang suci dengan cara terus beribadah dan terus melawan nafsu. Nah, akibatnya kalau kita bergesekan sama orang seperti itu gimana? Akibat apaan? Atau baiknya kita tinggalin? Keputusan itu. Kalau kita berteman sama tukang minyak, insya Allah kebagian wanginya. Ya. Kalau kita berteman sama orang-orang seperti itu, ya minimal kita ke bawah, auranya nempel. Jadi ke bawah malas. Iya, benar. Iya bener. Lingkungannya bagus banget itu masalahnya. Apaan? Lingkungannya Bagus. Ya salah satu jalannya cuma hindari, tinggalin orang-orang begitu. Karena pasti kita akan ke bawah, kebagian setrumnya meskipun sedikit. Kita berteman sama orang yang rajin ibadah, sama yang rajin ngaji, pasti minimal kita ke bawah ngaji. Berteman sama orang yang tukang nonton, ya minimal kita ke bawah dah, nonton. Makanya jauhi orang-orang seperti itu, jauh. Cari teman yang betul-betul bisa bawa kita buat rajin ibadah. Karena satu-satunya cara agar Allah menitipkan cahaya ma'rifahnya itu, menitipkan cahaya mukasyafah ke dalam hati kita, ya dengan terus ibadah. Bohong besar kalau ada orang yang ngaku sudah ma'rifah, ngaku mukasyafah, tapi dari ibadahnya nihil. Bohong besar. Wa dzalikal ladzi yantahi ila rutbati imani Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Yang demikian yaitu yang sampai kepada tingkatan iman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, al-waridi fihi, yang dijelaskan tentangnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
lau uzina imanu ahlil ardi bi imani Abi Bakrin radhiyallahu anhu la rojah. Kalau seandainya iman semua penduduk bumi ditimbang dengan iman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, pasti masih menang imannya Sayyidina Abu Bakar. Semua penduduk bumi keimanannya ditimbang. Ada di situ imannya Bang Tony, imannya Bang Mak, imannya Oman. Kecil-kecil ditimbang. Semua penduduk bumi ditimbang keimanannya. Dengan keimanan Sayyidina Abu Bakar, pasti masih lebih menang imannya Sayyidina Abu Bakar. Apalagi zaman sekarang mah, emang imannya udah pada tipis-tipis. Kalau ibarat kayak cahaya mah, kayak cahaya kunang-kunang dah. Mentip, pada jauh banget lah di tengah-tengah sawah. Aman. Wa dzalika li sirrin wa qara fi sadri. Yang demikian karena rahasia Allah yang dititipkan ke dalam hatinya, ke dalam dadanya. La litartibin wal hujaji, bukan karena ilmu yang ada di dalam hatinya, bukan karena susunan ilmu yang ada dalam hatinya, juga bukan karena hujah-hujah yang ada dalam hatinya. Ya kali kalau kita ngacu ke Sayyidina Abu Bakar mah kejauhan dah. Ya minimal tingkatan buya itu juga udah capek kita ngejarnya. Apa tuh? Ngomong namanya cukup. Itu yang kedua, yang keenam ya. Kita memfokuskan, memberikan perhatian lebih kepada ilmu akhirat. Yang dimaksud di sini ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Ilmu tentang cara membersihkan hati, juga cara menghiasi hati dengan sifat-sifat petunjuk. Udah tuh. Sehingga dengan ilmu itu kita bisa diberikan cahaya mukasyafah oleh Allah. Wal ajabu mimman yasma'u hadhil aqwala min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma yazdari bisam'ihi ma yasma'uhu min kalamis sufiyati ala wiftihi wa yaz'amu annahu min turahatis sufiyati fatta'id fi hadha fa indahu dayya'ta ra'sal mali fakun harison ala ma'rifati dzalika sirri al khariji an bidha'atil fuqaha'i wal mutakallimina fala yurshiduka ilaihi illa hirsuka fit talabi. Wal ajabu, dan yang paling mengherankan, mimman yasma'u hadhil aqwala min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang yang mendengar ucapan semacam ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumma yazdari bisam'ihi ma yasma'uhu min kalamis sufiyati ala wiftihi. Kemudian dia menganggap rendah apa yang dia dengarnya dari ucapan ulama-ulama sufi, meskipun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa cek? Wa yaz'amu annahu min tarahatis sufiyati, dan menganggap itu semua hanyalah bualan orang-orang sufi. Kan kitab-kitab
yang membahas tentang cara membersihkan hati, tentang sifat-sifat terpuji yang harus kita terapkan dalam hati kita. Itu banyak tuh kitab-kitab yang membahas tentang itu. Dan itu didukung oleh hadis-hadis Rasul. Banyak juga hadis yang menjelaskan tentang itu. Kalau ada orang yang kalau dibacain hadis mah nerima, tapi begitu dibacain kitab-kitab karangan ulama sufi dia nolak, itu aneh. Padahal bahasanya sama. Kalau sama hadis mah dia nerima dengan lapang dada, begitu dibacain kitab ulama-ulama sufi yang menjelaskan tentang itu dia nolak. Itu aneh. Kok bisa? Padahal kan bahasanya sama. Fatta'id fi hadza, maka berhati-hatilah dalam hal ini. Kalau memang bahasanya sama, mau itu dari hadis, mau itu dari nasihat ulama sufi, ya terima aja. Selama tidak bertentangan dengan hadis Rasul. Kalau udah bertentangan baru udah jangan diterima. Fa indahu dayyata ra'sal mal, maka ketika seperti itu berarti kamu sudah menyia-nyiakan modal utama yang ada pada dirimu. Fakun harison ala ma'rifati dzalika sirri al-khariji an bidaatil fuqaha wal mutakallimin. Maka jadikan dirimu orang yang betul-betul semangat dalam memahami rahasia-rahasia ini yang keluar dari diri ulama fikih dan ulama mutakallimin, dari para fuqaha dan mutakallimin. Udah. Jadi kudu semangat dalam mempelajari ilmu yang berkaitan dengan cara membersihkan hati, harus semangat. Karena memang itu modal utama kita buat selamat di akhirat. Dan ayatnya sering dibacain tuh Buya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak yang kita banggakan kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, baik selama di dunia maupun ketika nanti di akhirat. Yang bisa selamat hanya orang yang punya hati yang bersih. Makanya kudu semangat dalam mempelajari ilmu cara membersihkan hati dan cara menghiasi hati dengan sifat terpuji, harus semangat. Bahkan di situ pakai kalimat haris. Haris itu udah gila, udah gila. Gila tuh udah di atasnya hobi. Orang hobi mancing itu masih ingat pulang, tapi kalau udah gila mancing 2 hari 3 hari di bibir empang lagi ingat pulang bisa. Kemudian pakai kalimat haris, gila. Dalam belajar cara membersihkan hati, kemudian kita sampai gila. Kapan aja ada kesempatan, nggak mau kelewat, pokoknya kudu datang. Udah, maka jadikan dirimu semangat dalam memahami rahasia ini yang keluar dari pribadi ulama-ulama fikih dan ulama mutakallim. Fala yurshiduka ilaihi illa hirsuka fit talab. Maka tidak ada yang bisa membimbingmu untuk meraih itu semua kecuali kegilaanmu dalam mempelajari ilmu itu. Tapi gila. Makanya jangan absen dulu Bang Mian. Mumpung lagi ada kesempatan. Yarin bos mah keputusan ge, yang penting kita berangkat. Dah. Terus ini nih, ngomong ngapain enggak? Ini muka ini kaitannya dengan kebatilan juga.
Yang paling penting sebenarnya dari ilmu mukasyafah bukan cuma terbukanya basirah. Yang paling penting dari ilmu mukasyafah itu kita menyadari betul bahwa semua yang terjadi di alam jagat raya ini semuanya kehendak Allah. Itu yang paling penting. Tahap dasarnya ilmu mukasyafah sampai kita betul-betul yakin dengan kehendak Allah, dengan ketetapan Allah. Maaf ya, saya potong. Jumat kan susah nyarinya. Ada apa? Kalau ngaji kan kalau kumpah naik berarti kan 2 rakaat jadinya banyak. Kalau ngaji kita nggak sholat Jumat kafir nggak saya? Ngaji kalau sholat Jumat, yang ngaji mah ada waktunya, sholat Jumat ada waktunya. Iya. Kalau susah jadi ditutup kan sekarang. Iya, saya paham. Kan 3 kali kafir ngecoba saya. Mantaro tatala tajumain amdan atau katanya muta'ammidan faqad kafaro jiharon. Orang yang meninggalkan 3 Jumat dengan sengaja, faqad kafaro jiharon, maka dia telah kafir secara terang-terangan. Kalau ninggalnya dengan sengaja, kan bukan sengaja itu. Diatur pemerintah, Jumat ditiadakan dulu kan begitu. Bukan dengan sengaja meninggalkan. Beda. Gitu. Bayar enggak? Apanya? Apa ini? Amal. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa dikodok dan sulit mengkodoknya itu sholat Jumat. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa dikodok, yang gak bakal bisa tergantikan. Jumat nilainya buat orang yang Jumatnya cakep, dia kerjakan dengan rapi, sempurna, itu nilainya kayak orang yang haji mabrur nilainya. Dan itu satu-satunya ibadah yang tidak bisa dikodok, sulit mengkodok, karena harus ngumpulin 40 orang dulu kita buat ngadain Jumatan. Ngambil dari teman-teman, sini temenin ngomong ngodok Jumat. Bisa, susah. Berarti nilainya paling tinggi, paling besar kalau dikerjakan dengan sempurna. Kalau yang pas khutbahnya pulus mah nggak sempurna deh, jauh. Apalagi yang datangnya udah pas mau komat mah jauh. Dan kita rata-rata seperti itu. Datangnya pas komat. Bahkan kalau kemarin mah saya bahas sama teman-teman tuh, menurut Imam Abu Hanifah, sholat Jumat itu kalau misalkan ada larangan dari pemerintah, Jumatannya tidak sah. Kalau ada larangan dari pemerintah, jadi Jumat itu menurut Imam Abu Hanifah harus atas izin pemerintah. Kalau pemerintah nggak izinin, ya Jumatnya nggak sah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, untuk bisa meraih mukasyafah, salah satu caranya paling awalnya, langkah pertamanya yaitu tanamkan dulu kegilaan kita dalam belajar, terutama ilmu dalam rangka membersihkan hati. Gila ilmu dulu. Dah, lanjut. Fa'lam anna asyrafal ulumi wa ghayataha ma'rifatullahi ta'ala. Wa hadza bahrun la yudraku muntaha gausi. Maka perlu kamu ketahui bahwasanya ilmu yang paling mulia dan puncaknya ilmu yaitu ma'rifatullah. Ilmu apa aja yang kita pelajari, puncaknya tujuannya cuma satu, agar kita bisa ma'rifat, agar kita bisa yakin dengan ketetapan Allah. Itu puncak ilmu apa aja. Wa hadza bahrun la yudraku muntaha gausi.
Dan ini merupakan lautan yang tidak bisa ditemukan tepinya, lautan tanpa tepi. Wa aqsa darajatil basyari fihi rutbatul anbiya'i wal awliya'i tsummal ladina yalunahu. Dan tingkatan yang paling tinggi, tingkatan manusia yang paling tinggi di dalamnya yaitu tingkatan para nabi dan para wali, kemudian yang ada di bawahnya. Makanya beruntung orang-orang yang sudah dititipkan cahaya mukasyafah dalam hatinya, yang sudah memiliki keyakinan kepada Allah, beruntung. Karena itu puncaknya ilmu pengetahuan dan tujuan dari semua ilmu itu ma'rifat. Agar kita bisa yakin kepada Allah. Cuma itu tujuan. Wa qad ruwiya anna hakimaini minal hukama'i al muta'abbidaini ru'iya fi yadi ahadihima rik'atun wa fiha in ahsanta kulla syai'in fala tazunnu annaka ahsanta kulla syai'in hatta ta'rifallaha ta'ala wa ta'lama annahu musabbibul asbabi wa mujidul asya'i wa fi yadil akhari rik'atun fiha kuntu qabla an a'rifallaha ashrabu wa azma'u hatta idza araftuhu rawaitu bila syurbin. Pernah ada riwayat bahwa dua orang bijak yang dua-duanya ahli ibadah dilihat di tangan salah satu orang bijak itu ada noda, ada bercak, dan di dalam bercak itu tertulis in ahsanta kulla syai'in fala tazunnu annaka ahsanta kulla syai'in hatta ta'rifallaha ta'ala. Dalam bercak itu tertulis, jika kamu pandai dalam segala sesuatu, kamu menguasai ilmu segala sesuatu, maka jangan kamu anggap bahwa dirimu sudah menguasai segala sesuatu sampai kamu bisa meraih ma'rifatullah. Ilmu apa aja bisa dah, cuma kurangnya satu, dia belum ma'rifat, berarti belum menguasai segala sesuatu. Meskipun dia gak bisa apa-apa, tapi udah ma'rifat, itu udah paling cakep. Kayak Bang Tony kan ilmu apa aja nguasain. Apa nih? Ilmu tidur, ilmu makan. Disuruh apa aja bisa dah. Kayak MacGyver atau kayak engkong kita. Saudara dan Sanyok bisa, mesin cuci bisa, listrik bisa. Bisa aja. Tapi cuma satu kekurangannya, belum ma'rifah. Itu berarti belum menjadi orang yang baik. Berarti belum menguasai dia. Gelarnya banyak dah. SPDI, SSOS, SE, SH, apa? SD, SMP. Gelarnya banyak. Ilmu apa aja dipelajari, tapi belum ma'rifat, itu tetap dianggapnya belum menguasai. Wa ta'lama annahu musabbibul asbabi, sampai kamu betul-betul meyakini bahwasanya Allah
zat yang menciptakan sebab. Wa mujidul asya'i, dan memahami dan meyakini bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Keteguran, meskipun kita udah bisa apa aja, tapi kalau kita masih belum yakin kepada Allah, berarti masih kurang. Meskipun ilmunya sedikit, tapi sudah yakin kepada Allah, tingkatannya tinggi. Gampang melihat orang udah ma'rifah apa belum? Gampang. Asal masih ambekan juga belum ma'rifah. Masih ngambek. Ambekan bukan napas, bukan. Asal masih ngambek juga belum ma'rifah. Kalau boleh kesinggung dikit, asal kesinggung marah. Apa? Padahal mama belum ma'rifah. Enggak usah jauh-jauh. Lihat orang udah ma'rifah belum. Nah, kalau masih ngambek berarti masih belum yakin dengan Allah. Wa fi yadil akhari rik'atun, dan di tangan orang bijak yang lainnya ada bercak yang di dalamnya tertulis kuntu qabla an a'rifallaha ashrabu wa azma'u. Dulu sebelum aku ma'rifatullah, aku selalu minum tapi aus lagi. Hatta idza araftuhu rawaitu bila syurbin. Begitu aku sudah ma'rifah, tanpa minum pun aku sudah kenyang. Hilang dahagaku meskipun tanpa minum. Dulu ada kisah tuh di kitab Al-Anwarul Qudsiyah. Ada seorang murid yang kalau memandang wajah gurunya langsung kenyang. Asal memandang wajah guru kenyang. Bukan begak, kalau begak mah gendeng. Asal lihat gurunya begak gua. Asal lihat wajah gurunya kenyang. Ini ada lagi orang ma'rifah bisa hilang rasa hausnya meskipun nggak minum, karena ma'rifah. Karena dia yakin yang bikin kita kenyang dan bikin hilang dahaga kita itu ya Allah, bukan sebab makan, bukan sebab minum. Kemana jauh amat ini? Ada juga yang lainnya, orang-orang yang begitu zikir kenyang. Kalau kita melayan, habis zikir malah lapar. Jadi intinya tujuan kita belajar itu intinya cuma satu, agar kita bisa ma'rifat, agar kita bisa yakin kepada Allah, bisa yakin dengan ketetapan Allah. Kuncinya intinya cuma itu. Makanya salah besar kalau orang belajar tujuannya cuma bisa baca kitab, cuma biar bisa ceramah, salah besar. Tujuan kita belajar agar kita bisa yakin kepada Allah. Al-wazifatus sabi'atu, tugas orang yang belajar yang ketujuh, ayyakuna qasdul muta'allimi fil hali tahliyata batinihi bima yusiluhu ilallahi ta'ala wa ila jiwaril mala'il a'la minal muqarrabina wala yaksudu bihi ar-riyasata wal mala wal jaha. Tugas yang ketujuh bagi orang yang belajar, bahwa dia niatkan dengan belajarnya pada saat itu untuk menghiasi batinnya, menghiasi hatinya dengan sifat-sifat yang bisa membuat dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila jiwaril mala'il a'la minal muqarrabina, dan bisa sampai ke posisi yang tinggi, tempat orang-orang muqarrabin, tempat para muqarrabin.
Udah. Wala yaqsudu bihi ar-riyasata wal mala wal jaha, dan tidak meniatkan belajarnya itu untuk meraih jabatan yang tinggi dan untuk mendapatkan harta, dan juga bukan untuk sampai ke jahat. Dekat jauh ya. Bukan untuk meraih posisi jabatan. Riyasah itu artinya menjadi pemimpin, jah artinya jabatan. Jangan sampai niat kita belajar tujuannya untuk itu, agar mendapatkan jabatan dan posisi yang tinggi di masyarakat. Juga jangan sampai niat kita belajar untuk mendapatkan harta. Bayanu wazaifil mursyidil muallimi, penjelasan tentang tugas-tugas mursyid yang mengajar. Wa ahsanu ahwalihi ma qila man allama wa amila, fadzalikal ladzi yud'a aziman fi malakutis sama. Wa ahsanu ahwalihi, sifat terbaik dari seorang mursyid yang muallim, yang mengajar, sebagaimana yang dijelaskan, man allama wa amila, yaitu orang yang mengajarkan dan dia sendiri mengamalkan. Apa? Apaan? Bapak udah habis. Ini bagian saya ini. Bang Jamal udah habis. Sekarang tinggal yang ngajarnya ini dibahas. Sebagaimana yang dijelaskan, yaitu orang yang mengajarkan dan mengamalkan. Fadzalikal ladzi yud'a aziman fi malakutis sama'i. Orang yang seperti itulah yang diagung-agungkan di kerajaan langit, di alam langit. Kalau yang cuma ngajar doang tapi nggak ngamalin, malah sebaliknya. Malah direndahkan. Wala yang bagi ayakuna kal ibroti taksu ghairaha wa hiya ariyatun. Sebaiknya seorang mu'alim itu, orang yang mengajar itu, tidak menjadi seperti jarum. Taksu ghairaha wa hiya ariyatun. Dia bikin pakaian buat orang lain tapi dia sendiri telanjang. Pernah lihat jarum pakai baju? Apa dibungkus? Kalau lagi dipakai buat bikin baju, ya telanjang pasti. Jangan sampai seperti itu. Ngajarin orang tapi dia sendiri nggak ngamalin. Awam ya. Ini lebay ini Mang Miat diam. Au dubalatul misbahi tudi'u ala ghairiha wa hiya tahtariqu. Atau jangan sampai dia menjadi seperti sumbu pelita. Tudi'u ala ghairiha wa hiya tahtariqu. Dia menerangi orang lain, dia menerangi benda-benda lainnya tapi dia sendiri terbakar. Makanya tamsil lilin itu nggak pas buat orang ngajar. Karena lilin itu dia menerangi orang lain tapi dia sendiri terbakar. Itu kayak orang yang ngajar tapi dia sendiri nggak ngamalin. Jangan dibilang cakep tuh, jadilah kayak lilin, kayak terbakar di orang lain. Jelek, Sedih. ngajarin doang dia sendiri nggak ngamalin. Oh. Kama qila, sebagaimana ada ulama yang berkata, sirtu ka'anni dubalatun nusibat tudi'u linnasi wa hiya tahtariqu. Dulu aku menjadi bagaikan sumbu nusibat yang dinyalakan, tudi'u linnasi wa hiya tahtariqu. Dia menerangi masyarakat, dia menerangi orang lain tapi dia sendiri terbakar. Dah.
Jelas ya. Nah, Kalau mau ngajarin orang, ya jangan cuma ngajarin, tapi harus ngamalin juga. Wa man taqallada taklima faqad taqallada amron aziman. Orang yang mendapat beban untuk mengajarkan, mendapat tugas untuk mengajar, maka dia sudah mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai. Fal yahfaz adabaha wa wazaifah. Maka hendaknya dia jaga adab-adabnya dan tugas-tugasnya. Dah. Al-wazifatul ula wallahu a'lam bissawab walhamdulillahirabbil